Salam saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Celote Aki. Ani Rukman. Inilah Aki Rukman. Rukman, wajah sejuk tapi beriman. Di manalah di pinggir laut yang menyimak dongeng kita bersama ini. Kalau Aki kemarin di Kuburaya bertemu dengan TPK, tim pendamping keluarga, yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting. Maunya kita dari 24 itu ke 14. Tapi walau alam berhasil atau tidak, yang penting kita usaha. Hasil itu ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bekerja keras. Kalau malas-malasan itu karena kita. Tapi biasanya kan di dalam ayat suci Al-Quran mengatakan Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa kecuali bangsanya itu sendiri yang berubah. Mudah-mudahan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Saat ini Aki masih tetap di Balai Penyuluhan Kuburaya di Kalimantan Barat. Kali ini Aki bertemu ini dengan senyum-senyum tuh dari kanan kiri ya. Bertemu dengan ini orang-orang pemerintah. Jangan macam-macam ini. Orang yang digaji oleh pemerintah, dijamin keluarganya, dijamin kesehatannya, mungkin masa depannya juga dijamin. Ya, mudah-mudahan. Yang pertama dengan Ibu siapa? Aulia. Aulia. Ini statusnya? P3K. Ketika P3K masuk umur berapa? Ini udah jalan hampir 3 tahun. Bukan umurmu waktu itu. Umur sekarang 31. Berarti 28. Oh itu sebetulnya masih muda. Masih oke, ke PNS juga masih oke. Tapi alhamdulillah masuknya di P3K. Oke. Terima kasih Pak Jokowi. Ada? Nama saya Juwarno. Juwarno. P3K baru berjalan 2 tahun. 2 tahun. Ya. Usia? Berjalan setahun. Usia? Usia 24 tahun. 24 tahun. Oh ini sebetulnya masih muda. Harusnya masuknya jangan ke P3K, ke PNS lah. 34 tahun. Hah? Kamu ditanya umur saja bro. Nah, kalau yang sebelah saya ini adalah ibu dari dinas. Silakan, ibu. Saya Elis Kusminingsih dari Dinas DP3KB, kebetulan baru beberapa bulan nih di bidang dangdut nih. Oh, ini newcomer. Oh, newcomer. Asal jangan newcomer. Baru 5 bulan. Ya nggak apa-apa, syukurlah bergabung ya. Senang tapi di. Alhamdulillah saya senang. Senang. Juga saya biasa. Anda? Kenalkan, nama saya Sri Mariati. Ketika P3K itu saya umurnya udah 31. Sebetulnya itu masih bisa ke PNS karena 35 kan, iya. Tapi memilih P3K yang lebih aman dan lebih tidak sulit testingnya gitu ya daripada PNS. Oke. Putranya berapa? Saya putranya 1, putrinya 1. Oh 2. Sudah Dua. cukup Pak, Sudah. ya Pak. Iya. Anda? Belum. Pantesan gendut. Anda berapa? Putranya 2. 2 sudah. Sudah. Kan 2 anak cukup. Ya. Ya sekarang Untuk 2-3 tahun lagi. jangan gitu. Oke, yang pertama saya ingin tanya kepada Ibu Kabid, gimana situasi kependudukan di Kabupaten Kuburaya ini? Kalau dari terima kasih Ki. Ya. Kalau dari segi jumlah itu udah cukup lumayan lah. Di sini hampir menyamai dengan Kota Pontianak sekitar 600-an. 600.000. 600.000. Jumlah penduduk hampir sama dengan Kota Pontianak. Pontianak. Tapi dengan penyebaran penduduk yang wilayah di mana Kuburaya ini kan wilayahnya lebih banyak ke perairan. Sehingga mobilisasi penduduk juga agak susah gitu. Karena dari 9 kecamatan di Kuburaya ini, 5 kecamatan itu di daerah perairan. Aki pernah. Aksesnya juga agak susah jadinya gitu. Aki pernah ke salah satu ya kampung KB naik speedboat itu kurang lebih 30 menit tuh. Kemana itu? Lupa saya. Daerah yang daerah pesisir ini perairan ini
Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Teluk Pakedai, Kecamatan Kubu, Kecamatan Terentang, kemudian satu lagi Kecamatan Sungai Raya itu ada ke perbatasan antara Kabupaten Sanggau dengan Kuburaya. Pokoknya Aki lupa lah. Yang penting waktu itu dengan Bu Ribka Ciptaning dari DPR RI, kanwilnya masih Pak Uung waktu itu, gubernurnya masih Pak Cornelis. Itu berapa tahun yang lalu ya? Mungkin 3 tahun 4 tahun yang lalu ya. Oke. Terus jumlah penduduknya berapa? 600. Sekarang angka kelahirannya berapa di sekitar berapa? Ya, nggak apa-apa. Anda pegang di mana? Kalau saya Pak, saya pegang di desanya Pak ya. Saya di Desa Mekarbaru. Itu kalau untuk kakaknya itu sekitar 4.000-an. 4.000. Iya. Itu di Kalimantan itu ada yang desa kakaknya 4.000 juga. Yang 1.000 juga ada. Ada, wah biasa. Jadi jangan di Jawa aja ya yang padat penduduk itu. Di sini. Terus kalau untuk penduduknya itu sekitar sebenarnya Pak. Boleh. Ya, nanti kalau saya Aki jadi kepala BKKB ini ditegur ini harus. Iya. Kalau untuk kakaknya itu sekitar 2.500. Nah. Kalau jumlah penduduknya itu 8.000. 8.000-an. Kalau peserta usia suburnya itu 1.200. Nah, untuk yang peserta KB-nya itu, peserta aktifnya itu 700 Pak. Oh, jadi berapa persen CU Perpusnya? PA Perpusnya kurang lebih 63%. Alhamdulillah. Sisanya masih belum? Sisanya masih ada yang saya soalnya pegang 3 desa Pak, jadi takut keliru. Oh. Ya makanya lebih enak. 3 desa tapi jauh-jauh dekat-dekat. Ada yang jauh, ada yang dekat Pak. Sekarang jadi yang ingin Aki harus dipertajam itu balita perpus. Jadi jumlah balita dibanding dengan pasangan usia subur. Tadi ada di wawancara dengan kader itu masih tinggi, ada yang 10%. Baiknya sudah di bawah 8%. Jadi kalau penduduknya itu 10.000, bayinya itu tidak boleh lebih dari 80. Itu kayak gitu. Lahirnya maksudnya lahirnya. Oke. Anda dari mana? Membina 3 desa juga. 3 desa. Desa utama, desa Sungai Asam. Jumlah kakaknya 1.800-an. Jumlah penduduknya 5.000-an. Benar nggak? Benar. Jadi satu keluarga berapa orang? Rata-rata 2-3. Oke, bagus. Jadi 5.000 dibagi 1.800. Sekarang pasangan usia suburnya? Nah, itu yang belum. Belum apa? Belum terupdate. Karena kami desa Pemekaran. Oh gitu. Harusnya pendataan kemarin selesai itu. Harusnya. Oke, jangan gitu ya. Jangan terjadi lagi. Pokoknya yang namanya penduduk, ya, kakak, pus, peserta KB itu harus di sini. Nggak boleh di laptop. Ini PLKB dulu kan, dihafal di sini. Oke, kalau Anda di mana? Sama Ki, ada 3 desa. Desa utamanya di Desa Sungai Raya, desa yang keduanya tuh Desa Kapur, satu lagi tuh desanya Kampung Kabek di Desa Ibu di dekat sini. Oh gitu. Ya. Oke, Ibu ke berapa dapat anggaran besar dari APBD? APBD kita ada rasionalisasi udah 2 kali, jadi sekitar hanya 30-an. 38. 30 Oh gitu. Kalau dari DAK? Dari DAK ya, dana operasional balai ini peruntukannya itu, kemudian itu yang rutin listrik, internet, kampung KB. Nah, sebelumnya sih memang kampung KB itu ada dari APBD, ada kena rasionalisasi. Oh gitu. Tapi dari BOKB ada. BOKB ada. Besar mana dari BOKB dengan dari APBD? Besar BOKB. BOKB harus berterima kasih ke pemerintah pusat ya. Masih itu. Bahkan ke Pak Jokowi, ke Pak Hasto aja. Jangan terlalu jauh. Oke, sekarang rata-rata kelahiran di kita berapa? Per tahun, Pak? Ya, per tahun pasti per tahun perhitungannya. Kalau perhitungan kelahiran itu gimana? Gimana perhitungan kelahiran itu? Ayo ini
pelayanan sempurna. Jangan sampai kepala desa tidak bisa menghitung angka kelahiran. Harus itu kita, itu kemarin, mohon maaf nih, para camat itu tidak paham tentang hitung-hitungan seperti ini atau kebijakan umum. Harusnya siapa yang bertanggung jawab? Ayo, Bu Pinta ngomong kemarin, nanti di YouTube-nya ada, Bu Pinta, itu kan seharusnya petugas di situ. Misalnya Anda memintakan 3 kepala desa supaya dia tahu cara menghitung rata-rata kepadatan penduduk, datang pindah kan, pertumbuhan dan lain sebagainya. Itu harus. Kalau tidak tahu, belum tahu, kita cari ilmunya. Aki boleh jadi bikinkan nanti. Ki, bagaimana cara menghitung rata-rata kepadatan penduduk gitu. Di Jawa juga sama, di mana-mana juga sama, banyak yang tidak paham ini. Karena kita sudah lama tidak sering memberikan sosialisasi. Oke? Nah, akui aja. Ya. Nah, sekarang kita belok saja nih ke stunting. Bagaimana Bu kami tentang stunting di sini? Alhamdulillah ya, populasinya kan sudah turun dari berapa kemarin tuh, datanya tapi ada penurunan angka stunting. Jadi sekarang kan juga lagi. Dulunya berapa? Sebelum turun. Oh ya udah, nggak apa-apa. Ya, sekarang di Anda ada contoh berapa? Di satu desa aja contoh berapa? Sudah turun mau berapa persen? Asalnya berapa? Ada yang hafal 1 aja? Saya desa. Dari 28 yang stunting, kemarin pendataan setelah penimbangan serentak kemarin itu jadi 20. Jadi penurunan hanya dapat lebih di 28 sampai jadi 20. 8%. Oh benar, hanya dengan sekali gebrakan penimbangan. Iya, itu rata-rata yang kita timbang itu yang tidak datang tadi. Nah, yang tidak datang itu yang kita kejar dengan alasan dia tidak stabil ke posyandu itu. Jadi dengan jumbling ini, kunjungan keliling, dengan tadi yang disebut sweeping gitu, orang kesehatan, kita malah penyisiran saja gitu ya, boleh aja bahasa. Jadi begitu cepat ya. Jadi artinya apa dulu? Artinya dulu apa? 28 itu apa? Sebenarnya itu mungkin kesalahan dari data. Jadi mungkin karena datanya itu tidak konkret, kita jadi pertimbangannya lebih tinggi. Tetapi setelah data itu konkret, jadi memang benar-benar 20 itu lah. Benar? Yakin? Yakin. Tidak main-main data? Tidak main data. Sekarang ini bisa dimain-mainin loh data tuh. Itu yang namanya Bu Kiki itu ya, Pak Ari itu dibohongin tuh. Kalau datanya sudah dimain-mainin janganlah ya. Apa adanya saja. Justru dengan kejujuran kita, dengan apa adanya, kita akan bermanfaat untuk manusia dan kita tidak dosa kepada Tuhan. Gitu betul ya. Daripada memain-mainan angka karena tidak mau dimarahin sama pimpinan, 28 dibilang 21 gitu loh jangan ya. Kalau 28 artinya apa? Artinya apa? Dari 100 balita yang ada atau anak yang ada, 28 stunting. Apa itu tidak bahaya? Bahaya itu, lost generation ya. Luar negeri tidak segitu. Makanya kita mau jadi bangsa maju gimana kalau anak-anaknya stunting. Jadi semakin lama semakin terpuruk. Nah sekarang saya tanya nih ke sini, apa penyebab utama stunting? Kalau penyebab utama stunting itu kurangnya nutrisi Pak, daripada saat ibu masih mempersiapkan kehamilannya, dari saat hamilnya, terus setelah melahirkannya, selama dari yang itu Pak periode emas. Nah itu kurang dimanfaatkan. Oke. Sekarang tanya selanjutnya, kenapa kekurangan nutrisi tadi, kekurangan gizi tadi? Bisa terjadi kepada ibu Pak. Bukan yang tadi itu penyebab, itu penyebabnya lagi apa? Akar masalah kan diurut nih. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi, faktor apa lagi? Ya, karena kurangnya edukasi juga. Nah, berarti pengetahuan. Siapa yang salah? Kalau ekonomi boleh ditolerir, itu kebersamaan. Tapi kalau kurang pengetahuan, siapa yang salah? Ayo, mau menyalahkan orang? Aki bisa marah nih. Jangan menyalahkan orang. Kalau menunjukkan gini, kamu, kesannya satu, kesini, ke atasan,
ke diri sendiri? Tidak. Filosofinya betul tidak? Makanya jangan nunjuk orang. Yang salah itu siapa? Nah, kita perbaiki. Tidak ada, ya. Dulu itu gawe itu bisa naik pangkat, jabatan, gaji itu karena PDLT. Tahu nggak? Itu. Nggak tahu? PDLT. Prestasi, dedikasi, loyalitas, tak tercela. Itu syarat pegawai, Pak. Kok sekarang kan pegawai ya? Jadi apa? Bener nggak? Gajinya juga gede, belum tunkir, belum uang makan, oh. Kok Aki malah marah? Ya marah lah. Wong Aki juga ikut merintis. Betul nggak? Ini keringat untuk KB itu Aki juga sudah cucurkan 40 tahun. Nah, oleh karena itu bukan iri, lanjutkan dengan sebaik-baiknya. Oke? Nah, penyebab-penyebab yang tadi bagaimana usaha penanggulangannya? Kayak misalnya kita mulai dari yang kayak pergi ke sekolah, kita kan ada PIK, sekarang tuh ada genre, kita kayak ada event yang sekarang di Kuburaya tuh ada aksi nyata. Jadi pada saat kita ke sekolah tuh ada minum tablet tambah darah bersama, pengecekan HB, kayak gitu. Terus juga kita pendampingan yang ke Jatim di KUA, kita bantu. Kan di situ ada data, misalnya yang belum ada daftar LC-Mil, kita bantu langsung di KUA-nya. Jadi kan di situ juga kita kasih tahu, misalnya ada Jatim penyuluhannya, ada Jatim yang belum dapat tablet tambah darah, disuruh ke puskesmas langsung untuk cek lab. Itu lebih cenderung ke pekerjaan medisnya. Sekarang pekerjaan sosialnya, Pak. Pekerjaan kita. Kalau kadang kita tuh masih penyuluhan sih. Terus? Kadang tuh kan kalau sambil kita pendampingan tuh kan kadang kita juga lihat hasil labnya tuh, kalau yang kayak lilanya tuh kurang, terus yang kayak HB-nya tuh rendah, kadang kita sarankan dia dulu tuh untuk mempersiapkan kehamilannya tuh dengan makanan yang lebih bernutrisi kayak gitu. Itu baru sepihak ke medis. Sekarang aspek sosial. Kita itu judul namanya pekerjaan kita itu apa? Apa? Nggak ada penyuluh, nggak ada di BKKBN. Sampai sekarang tidak ada direktorat penyuluhan. Adanya direktorat KIE. Lupa lagi, Bu Nuri tuh melihat tuh, kasihan deh Bu Nuri ya. Ini akibat pembinaan kurang. K-nya itu apa? Kemana komunikasinya? Bukan. Kalau komunikasi jangan ke sasaran. Komunikasi itu kepada siapa? Koordinasi kita dengan siapa? Dengan dinas instansi yang ada. Betul. Dengan terus siapa lagi? Advokasi kalau atas. Ini harus ingat. Ke atas ini yang meminta kebijakan advokasi. Kalau koordinasi itu ke sesama tim kita bersama. Oke ya. Dulu itu kan kita badan koordinasi. Koordinasi itu bisa terlaksana kalau ada apa? Kalau ada apa? Komunikasi. Tidak mungkin ada koordinasi kalau tidak ada komunikasi. Terus komunikasi itu karena apa? Karena apa? Ya, karena ada tujuan. Bukan. Itu tujuan sudah ditentukan di sana. Koordinasi itu terjadi kalau ada komunikasi. Komunikasi itu terjadi kalau ketemu. Gimana? Payah tapi kan sekarang payah. Kalau nggak ketemu nggak mungkin ada komunikasi. Betul tidak? Betul. Nah, ketemu itu ada berapa cara? Bisa langsung, bisa bermedia. Apa yang harus ketemu? Ayo ini belajar ilmu komunikasi. Ayo, apa yang harus ketemu? Apa yang harus ketemu? Tujuannya. Bukan. Pembahasannya. Apa? Pembahasannya. Kamu punya istri. Ketemunya apa? Kamu punya suami? Udah punya? Oh belum, nanti dicatat sama HP-nya. Kamu? Ketemu suami. Apa yang ketemu? Yang ketemu itu hati. Wah. Ulangi.
Koordinasi bisa terjadi kalau ada komunikasi bisa terjadi kalau ketemu itu harus dari mana? Hati. Jadi kita dengan peserta, kita dengan mitra kerja harus ketemu hatinya, satu hati. Oke? Dan kita tidak menjual barang, tidak menjual produk. Betul tidak? Mau beli HP enggak? Enggak kan? Bisa ditolak. Kamu cinta enggak ke saya? Cinta. Bahaya. Tapi jelas bahwa gampang mendeteksinya gampang. Kan yang tadi gampang. Tapi kita kan bukan itu jualan. Bukan kepada rakyat. Ini mau beli cangkir, enggak kan gitu. Tapi mau membeli LKKBS kan enggak jelas. Nah itu disebutnya sosial marketing. Marketingnya itu sifatnya sosial. Kalau mau dagang kita harus berdasarkan sosial di sana, harus berdasarkan kelakuan di sana, perilaku di sana, karakter di sana, tokoh di sana. Makanya jadi PLKB itu pindah tempat, pindah lagi, beda materi, beda perilaku, beda cara. Oke? Oh gitu. Itu aja lah dari aku ya. Terima kasih. Yang penting lanjutkan stunting, paling tidak turun terus. Benar sih, koordinasi itu kan kemarin kan koordinasi ke Pak Camat tentang memberikan materi untuk sosialisasi. Tapi memang ternyata Pak Camat sendiri itu masih belum nanti tolong berikan saya informasi. Ini bilang. Jadi setuju kan? Gitu. Ini ngaku. Kemarin Aki juga sudah survei, yaitu kemarin kepada 174 camat. Pas ditanya banyak yang masih belum tahu ilmunya. Siapa yang salah? Aku. Pokoknya kita semua mari kita berbaiki bersama. Oke? Kuburaya. Kuburaya itu apa? Menanja itu apa? Naik. Ayo bareng. Kuburaya. Nggak boleh. Oke. Yang penting BKKBN. Mantap. Bukan. BKKBN berencana itu tapi pakai lagu. Coba. Yo. BKKBN berencana itu keren. Ya, suaranya sumbang. Terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak terasa kalau sudah ngobrol. Selamat malam saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Celote Aki. Anggi Rukman. Inilah Aki Rukman. Rukman, wajah sejuk tapi beriman. Hehehe.